Bismillahirrohmanirrohim. Halo halo, selamat datang di serial Ramadan Angon Rasa hari kelima. Hari ini aku bersama partner diskusiku akan mencoba belajar dari sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita pahami sampai ke level seluler. Kita bakal ngomongin soal autofagi dan kita akan mencoba mencari tahu kira-kira apakah ada persambungannya dengan tujuan puasa, yaitu takwa. Wah, berat nih kayaknya temanya ya, tapi seru sih. Autopagi ya? Itu tuh aku jadi ingat sama Profesor Yoshinori Ohsumi. Kalau tidak salah sih, beliau mendapat Nobel Prize di tahun 2016. Iya, bener banget. Beliau itu kan berhasil memetakan mekanisme ini secara mendalam. Tapi dalam bahasa lebih sederhana, apa sih sebenarnya yang disebut autofagi itu? Kalau nggak salah nih ya, kalau secara harfiah autopagi itu memakan diri sendiri. Kok agak serem ya? Emang kedengarannya doang sih. Gini deh, bayangin aja sel kita itu kayak sebuah rumah gitu ya. Kadang kan ada furnitur yang rusak, sampah numpuk, atau barang-barang yang udah nggak berfungsi. Nah, autophagy itu proses di mana sel kita membongkar, mendaur ulang komponen-komponen yang rusak itu supaya fungsi tubuh kita tetap normal, tetap optimal. Oh, oke oke. Jadi kayak bersih-bersih rumah gitu ya? Tapi kalau autopagi ini terjadinya kan di dalam sel. Kalau organel-organel selnya ada yang mati, itu dimakan atau dicerna oleh lisosom. Kalau organ-organ yang rusak itu direnovasi atau diperbaiki kembali. Tapi kenapa kegiatan bersih-bersih ini tidak dilakukan setiap saat? Kenapa harus ada yang memicunya? Nah, ini poin kuncinya. Secara ilmiah kan restriksi energi atau pembatasan asupan nutrisi itu kan kunci untuk mengaktifkan jalur pembersihan seluler nih. Logikanya gini, pas asupan nutrisi kita turun tuh, energi di sel juga kan otomatis berkurang. Kondisi ini bakal ngaktifin enzim yang namanya AMPK. AMPK. Apa itu? Terus tugasnya apa? Ya, itu seperti yang aku katakan tadi, AMPK itu kan enzim yang aktif saat energi sel menurun. Tugasnya itu mematikan atau menekan mesin utama yang sangat rakus energi yang bernama mTOR. Nah, mTOR ini fungsinya sebagai sensor pelimpahan nutrisi. Jadi, kalau kita makan terus-terusan, mTOR ini bakal nyala terus tuh. Artinya, tubuh kita bakal ada di mode tumbuh atau ekspansi terus-menerus. Nah, aku mulai nangkep nih. Jadi kalau kita makan terus, tubuh kita kan sibuk mengurai nutrisi untuk membangun sel baru. Tapi tidak melakukan bersih-bersih atau renovasi. Tapi sebentar-sebentar. Kembali lagi ke penelitiannya Profesor Yoshinari tadi ya. Beliau kan eksperimennya itu menggunakan tikus sebagai sampel percobaannya. Nah, apakah ini juga berlaku di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia gitu? Ya, berlaku. Autophagy itu kan nggak hanya pada tikus, tapi bisa terjadi pada hewan, tumbuhan, bahkan juga terjadi pada manusia. Terus apakah autopagi ini bisa berlangsung pada semua jenis sel? Nggak semua sel sih, tapi hampir semua sel yang memiliki inti atau nukleus itu melakukan autofagi. Gitu. Terus? Nah, pas kita berpuasa tuh atau ngurangin makanan, tubuh kan mematikan jalur pertumbuhan tuh dan langsung pindah ke mode perbaikan atau daur ulang. Istilah kerennya nih, tubuh itu beralih dari mode makan-makan ke mode bersih-bersih. Mungkin ini bisa kita contoh sebagai pedoman manajemen kehidupan deh. Kita kan nggak bisa membiarkan semuanya jalan tanpa batas ya. Gokil.
Tapi aku penasaran nih, kan autopagi ini di ranah sains ya. Sementara puasa itu seringnya dikaitkan sama ibadah. Kamu tadi sebut soal takwa. Gimana ceritanya itu proses seluler ini bisa nyambung ke urusan rohani? Nah, ini bagian favoritku nih. Sains kan emang nggak bisa menyentuh wilayah takwa secara empiris, tapi dia itu memberi analogi yang sangat proporsional. Coba deh kita pikir, kalau autofagi itu tugasnya membersihkan kerusakan sel, maka takwa itu sebenarnya adalah mekanisme batin untuk mendeteksi dan membersihkan kecenderungan yang menyimpang dalam diri kita. Hmm, analogi yang tepat banget itu. Jadi ada autopagi spiritual juga ya? Ya, ya, bisa dibilang kayak gitu. Puasa biologis itu kan menekan pertumbuhan sel yang nggak terkendali buat perbaikan. Nah, puasa batin itu menekan dorongan nafsu yang nggak terkendali supaya kita bisa ngaktifin kewaspadaan atau takwa itu tadi tanpa kemampuan untuk menahan diri dan menyaring. Kayaknya kita nggak mungkin deh bisa benar-benar bebas atas diri kita sendiri. Pantesan ya. Pola hidup Rasulullah itu simpel banget, tapi ternyata scientifically sound sekali. Aku pernah dengar tuh ilmu yang beliau ajarkan. Kira-kira begini nih, makan hanya ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Asli, itu jenius banget sih. Padahal kan itu sudah 1400 tahun yang lalu loh. Pola pembatasan energi yang seperti itu secara logis kan sangat dekat dengan pemicu otofagi. Itulah yang disebut sebagai makan sejati. Kita makan benar-benar untuk kebutuhan kesehatan perut, bukan cuma untuk memanjakan lidah atau pelampiasan nafsu yang nggak ada ujungnya. Perut kita itu sebenarnya penampung yang sederhana loh, tapi justru nafsu kita yang seringnya menuntut lebih sampai-sampai malah ngerusak efisiensi tubuh kita sendiri. Bener juga. Seringkali kita makan itu kan cuman karena pengen, terus lapar mata, bukan karena butuh. Jadi puasa itu cara kita untuk mengendalikan nafsu itu ya? Iya, puasa itu merupakan model torekot atau cara hidup buat mencapai keselamatan. Nah, ini ibadah yang rahasia banget atau istilahnya itu sir. Karena kan cuma Allah dan kita aja sebagai pelakunya yang benar-benar tahu. Terus? Meskipun efek otofagi pada manusia masih terus diteliti durasi pastinya nih, satu hal yang pasti, kesehatan fisik dan ketakwaan batin itu punya satu kunci yang sama, Kunci apa tuh? keberanian untuk membatasi diri. Wah, good. Nanti pas buka puasa aku mau makan secukupnya aja deh, gak usah terlalu berlebihan. Kayak ini nih, istilahnya limit yourself to find yourself, gitu. Bener 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 bener. Jadi dari diskusi kita kali ini kalau aku ambil kesimpulan nih, autofagi itu adalah mekanisme seluler yang membersihkan bagian sel yang rusak dan terjadi hampir di semua sel yang memiliki nukleus. Diaktifkan ketika pembatasan nutrisi seperti puasa dan analog juga dengan takwa karena sama-sama menahan diri untuk memperbaiki diri secara fisik dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan ketakwaan sama-sama membutuhkan kemampuan untuk membatasi diri. Oke teman-teman, itu dulu obrolan puasa singkat kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.